Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Judul khotbah hari ini adalah apakah saya memiliki natur Injil? Diambil dari Galatia 2 ayat 11 sampai 20. Baru-baru ini berbagai berita melaporkan bahwa rasio bunuh diri wira swasta meningkat sejak COVID-19 di Korsel. Kita sepenuhnya memahami rasa sakit mereka yang luar biasa, tetapi yang lebih buruk adalah bahwa bunuh diri sama sekali bukan solusi atas masalah mereka. Setan bekerja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia dengan cara apapun. Jika kita tidak membuka mata rohani kita, kita pasti akan menderita karena strategi setan. Dulu, sebuah perusahaan pernah melakukan survei dengan topik yang unik, yaitu suhu di hati terhadap orang Korsel. Total 1.000 orang menjawab survei ini. Setiap kelompok dibagi menjadi 200 orang berdasarkan umur. Dan mereka menggambarkan kondisi psikologi mereka yang puas dan baik itu dengan suhu panas, suhu dengan angka besar, dan menggambarkan stres dan capek dengan suhu dingin, suhu dengan angka minus. Menurut hasil dari survei tersebut, suhu hati rata-rata orang Korsel adalah minus 14 derajat. Secara khusus, suhu hati yang terdingin adalah mereka yang mempersiapkan pekerjaan. Namun, sekarang mungkin situasi terdingin adalah wira swasta. Mungkin kita dapat menebak bahwa banyak wira swasta berada dalam situasi yang sangat sulit karena COVID-19. Jika demikian, sikap rohani seperti apa kita bisa mengatasi keadaan tersebut dalam keadaan seperti ini? Salah satu yang penting adalah mengubah natur kita. Natur merupakan suatu konsep komprehensif yang memadukan antara ciri fisik dan ciri mental, dan beberapa ciri lainnya yang dimiliki sejak lahir. Kata memperbaiki natur kita harus diterapkan pada semua bidang kehidupan kita.
Tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga bidang politik, ekonomi, masyarakat, dan sebagainya. Jika kita tidak memperbaiki natur yang telah kita miliki di masa lalu, kita tidak dapat bertahan hidup, sehingga kita perlu berusaha dengan keras untuk memperbaiki natur kita. Khususnya di zaman sekarang, jika kita tidak memperbaiki natur kita untuk memenuhi standar normal baru akibat COVID-19, kita akan tersingkir. Namun, perbaikan natur tersebut tidak terjadi dengan mudah. Tidak dapat berubah 180 derajat sekaligus, sehingga perlu perbaikan terus-menerus satu persatu. Hal yang sama pun berlaku untuk hal juga rohani. Jika kita mengungkapkan natur yang telah kita miliki di masa lalu, itu dapat dikatakan dengan natur yang lama, natur yang hukum Taurat. Proses mengubah natur hukum Taurat menjadi natur Injil itu adalah kehidupan beriman. Judul khotbah hari ini adalah apakah saya memiliki natur Injil? Apakah saudara memiliki natur Injil? Jika kita memiliki natur Injil yang mutlak, kita akan menikmati kebebasan sejati, baik kehidupan beriman maupun dalam semua bidang kehidupan yang situasi dan kondisi apapun. Masalah dan pergumulan berubah menjadi batu loncatan dan batu pijakan, bukanlah batu sandungan atau rintangan. Firman hari ini mencatat tentang sebuah peristiwa yang berkaitan dengan Petrus. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Antiokhia. Ini adalah peristiwa di mana dua perwakilan pemimpin gereja mula-mula, Paulus dan Petrus, bertabrakan. Lebih tepatnya peristiwa di mana Paulus berterang-terang menentangnya di Antiokhia. Rasul Paulus menekankan membangun kerangka baru, yaitu natur Injil. Setelah menyingkirkan kerangka lama, yaitu natur hukum Taurat, melalui peristiwa tersebut. Secara khusus, Paulus menekankan kepada jemaat di gereja Galatia bahwa kita menerima keselamatan oleh hanya iman, bukan hukum Taurat. Itu berarti kita menikmati berkat-berkat secara nyata kehidupan Injil yang diberikan hanya oleh kasih karunia. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama di ladang saudara masing-masing. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi change maker di ladang di mana saudara berada. Melalui firman hari ini, kiranya saudara menyadari sekali lagi berkat yang diberikan Injil dan kiranya hal itu mengubah keadaan rohani di ladang saudara. Pokok bahasan yang pertama adalah pentingnya perubahan natur. Dalam ayat 11-13, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barbanas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kefas adalah nama Petrus. Dalam bahasa Aram berarti batu karang. Firman hari ini adalah yang terjadi ketika Petrus ke Antiokhia. Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat dan bersekutu dengan mereka. Petrus yang memiliki prasangka menerobos dan bersekutu dengan mereka yang
dulunya bukan Yahudi, tetapi menjadi anak-anak Tuhan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Saudara mungkin bertanya, apa masalahnya dengan orang-orang yang bertemu orang lain dan mengadakan persekutuan makan? Tetapi bahkan pada waktu itu tidak terpikirkan bagi orang-orang Yahudi untuk makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi itu najis menurut tradisi mereka, dan makanan yang mereka buat juga dianggap najis. Jadi bagi Petrus untuk makan bersama mereka merupakan keputusan besar untuk melanggar hukum. Bahkan hari ini orang-orang Yahudi konservatif bahkan memesan makanan secara terpisah dalam penerbangan saat berpergian dengan pesawat. Dengan cara ini, makanan yang disiapkan dengan bahan-bahan yang dipilih menurut hukum tradisi Yahudi disebut kosher. Halal banyak dari saudara telah mendengar. Ini mengacu pada makanan yang diizinkan oleh hukum Islam. Ada satu masalah muncul dalam firman hari ini. Petrus sedang makan dan bersekutu dengan orang percaya bukan Yahudi. Tetapi ketika para regalis Yahudi dari Yerusalem tiba, Petrus takut akan serangan mereka, sehingga berhenti berkomunikasi dengan orang-orang bukan Yahudi dan berpaling dari mereka. Ketika Petrus melakukan ini, saudara-saudara Yahudi lainnya mengikuti. Dan akhirnya bahkan Barnabas menjadi munafik. Sekali lagi Petrus sejenak terjebak dalam kerangka hukum lama. Sangat sulit untuk mengubah natur kita, tidak mudah untuk memecahkan kerangka lama dan membangun kerangka yang baru. Dalam ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau sedang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Rasul Paulus tidak bisa diam ketika melihat kelakuan Petrus. Tindakan Petrus seolah-olah hukum lebih diutamakan daripada Injil. Lagi pula karena itu adalah penyimpangan dari kebenaran Injil. Paulus secara umum menegur Petrus. Karena Petrus memiliki status yang tinggi dan dapat memberi pengaruh pada saat itu. Jika Paulus mengabaikan tindakan Petrus, mungkin menghilangkan iman dan banyak orang bukan Yahudi, dan juga mungkin menyebabkan masalah besar bagi penyebaran Injil kepada orang-orang bukan Yahudi di masa depan. Ketika Paulus memulai Galatia pasal 2, Paulus sekali lagi menekankan fakta bahwa kita tidak boleh tertipu oleh saudara-saudara palsu yang membuat kita tidak dapat menikmati kebebasan sejati Injil, yaitu jangan tertipu oleh para legalis Yahudi yang memiliki skema jahat. Mereka menipu kita bahwa Injil yang diberikan dan diajarkan oleh Paulus adalah suatu kebenaran yang setengah tidak lengkap. Katanya karena Paulus mengkopakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, sulit untuk mengajarkan hal-hal seperti hukum atau sunat. Sehingga sepertinya Paulus mengajarkan hanya sebagian saja. Sekarang pun ada sesuatu yang disebut Armenianisme, yang menekankan keselamatan juga merupakan pekerjaan manusia. Pemikiran teologis ini kontras dengan Calvinisme. Dengan kata lain, bukan karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang eksklusif, tetapi kita harus ada andil manusia.
Menurut mereka, karena manusia tidak sepenuhnya rusak oleh peristiwa kejadian pasal 3, beberapa kebaikan tetap ada. Menurut mereka, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, manusia juga dapat memilih keselamatan. Secara khusus, mereka menegaskan bahwa penebusan Yesus Kristus di kayu salib bukanlah untuk orang-orang pilihan, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ide ini mengarah pada teori bahwa Tuhan menyelamatkan semua orang. Secara khusus, mereka menekankan tindakan manusia, karena keselamatan itu bukanlah keselamatan abadi dan dapat dibatalkan di tengah jalan. Mereka berpartisipasi dalam gerakan ekumenis, WCC. Atas nama gerakan ekumenis, mereka mencampur hal ini dan itu, bahwa keselamatan bukan hanya oleh anugerah melalui Yesus Kristus. Mereka mengklaim Injil yang berbeda, seperti ungkapan Paulus. Kita tidak boleh tertipu. Setan membuat kita entah bagaimana mengarah pada natur humanistik. Setan membuat kita berfokus pada pemikiran manusia alih-alih berfokus pada firman Tuhan untuk menjadikannya natur kita. Secara rohani, kita tidak boleh mengambil sikap yang tidak menentu. Oleh sebab itu, saya berulang kali menekankan hanya. Kita harus membedakan masalah atau pergumulan melalui sudut pandang rohani, yaitu hanya Kristus. Kita harus melihat kehidupan saya melalui mata Kristus. Kemudian kita akan mendapatkan jawabannya. Itulah edit kehidupan kita. Dalam ayat 5, Paulus menekankan bahwa tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggi tetap padamu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh kebenaran Injil. Apa itu kebenaran Injil? Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Jangan tambah yang lain, jangan tambah kata-kata manusia. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang memiliki natur untuk memberi pengaruh rohani pribadi saudara dengan menerapkan firman mimbar sebagai milik sendiri. Pokok bahasan yang kedua adalah natur Injil yang mutlak. Dalam ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat ini dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam seluruh kitab Galatia, karena ada inti Injil. Ini adalah ringkasan Injil, menekankan bahwa Injil ini diberikan oleh hanya kasih karunia Allah secara total. Bukannya saya mencoba berusaha untuk menegakkan kebenaran, tetapi saat saya percaya kepada Yesus Kristus, kebenaran ditegakkan secara alami. Tidak ada siapapun yang bisa datang kepada Tuhan dengan kebenaran manusia. Dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Semua kebenaran kita seperti kain kotor, sia-sia saja. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, kita dapat disebut sebagai orang benar dengan cuma-cuma. Reformator Martin Luther menyebut salib sebagai tempat pertukaran mistik. Salib adalah tempat di mana Yesus Kristus menghapus dosa dan maut dan memberi kita kebenaran dan hidup. Itu adalah salib di mana kutukan kehidupan ditukar dengan berkat ilahi dari surga. Itu sebabnya dia menyebut ini pertukaran yang menyenangkan. Melalui karya pengorbanan Yesus Kristus yang tak terukur, kita telah dengan cuma-cuma diberikan dengan kebenaran dan kehidupan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Jika demikian, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani setelah mengalami anugerah Tuhan? Paulus memberikan jawaban tentang kehidupan seperti apa yang harus dijalani sebagai seorang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dalam ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semua kerangka rama dari natur masa lalu saya, kebiasaan saya, rencana saya, dan motif saya telah disalibkan, dan sekarang hanya Kristus yang tersisa. Itu berarti kita harus memiliki natur Injil yang mutlak. Bukan natur Injil saja, tetapi natur Injil yang mutlak. Secara khusus, penyaliban memiliki arti yang sangat penting. Saya yang seharusnya dihancurkan sudah lenyap. Itu berarti nasib saya sudah hilang. Namun setan menipu kita dengan 12 takdir. Kejadian pasal 3, 6, 11, dan Kisah Para Rasul 13, 16, 19. Dan 6 keadaan orang yang tidak percaya adalah 12 takdir. Kita benar-benar dibebaskan dari nasib dihancurkan seperti itu. Kita telah memiliki kebebasan, kemerdekaan, dan kenikmatan. Amin. Jadi kehidupan seperti apa yang akan kita jalani mulai sekarang? Kita akan menjalani kehidupan di mana hanya Kristus yang berdiam di dalam saya. Sebagaimana dinyatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu adalah menikmati Kristus yang bersama kita selama 24 jam sehari. Yang bersama kita selamanya sampai akhir dunia. Dalam kehidupan komunikasi rohani seperti itu, jawaban 25 jam yang melampaui batas saya akan datang. Kita akan menikmati berkat tata surgawi dan mengalami berkat abadi yang melampaui ruang dan waktu dan memancarkan terang di 237 negara. Kita harus berpegang pada kenyataan betapa besar dan indahnya berkat-berkat kehidupan saat Kristus berdiam di dalam kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang lajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kehidupan kita telah benar-benar terjamin. Jadi jangan terjebak dalam hal-hal yang sia-sia.
Mulai hari ini kita harus menjalani kehidupan yang memproklamasikan kebenaran Injil yang sejati. Secara khusus, minggu ini adalah Minggu Chuseok di Korea, mirip dengan Lebaran di Indonesia. Kita harus melihatnya sebagai jadwal waktu untuk menggenapi perjanjian 1 Petrus 2 ayat 9. Itu harus digunakan sebagai waktu untuk penginjilan keluarga-keluarga yang tidak percaya. Mari kita mengaku bersama-sama, saya adalah misionaris yang menyelamatkan keluarga saya. Saya adalah duta Kristus yang menyelamatkan ladang saya. Saya adalah prajurit rohani yang menyelamatkan generasi yang akan datang. Inilah status rohani kita. Inilah identitas rohani kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan perjalanan perjanjian sebagai prajurit rohani yang memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap dengan status rohani saudara. Sebagai kesimpulan, seseorang bertanya kepada George Mueller yang telah menjawab doa 50.000 kali. Bagaimana Bapak menjalani kehidupan orang Kristen yang begitu kuat? Kemudian George Mueller menjawab, ada saatnya saat saya mati dalam hidup saya. Saya yang buruk, goyah, gagal, itu telah mati. Ketika saya mati, Tuhan yang membangkitkan saya dan bersama dengan saya sebagai Tuhan yang bangkit dalam hidup saya. Dia melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bukan lagi saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Saya hidup di dalamnya, itu saja. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi kehidupan yang penuh dengan kuasa Kristus, yaitu kehidupan Injil dimanapun kami berada. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah bersama kami. Kiranya kami dapat memiliki natur Injil yang mutlak, sehingga kami dapat memberi pengaruh rohani kepada kenalan kami dan keluarga kami. Kiranya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan secara total melalui doa 24 jam. Izinkanlah kami dapat menjadi murid Kristus mutlak yang selalu menikmati status rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.